Ya, ini merupakan Coach Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia yang sedang bermain Football Manager. Football Manager merupakan game simulasi yang mengedepankan bagaimana cara bermain seperti layaknya manajemen sepak bola di dunia nyata. Ada satu cuplikan video yang ingin aku tunjukkan kepada teman-teman. 아른센거 감독이 했던 아스날 축구를 되게 많이 따라하려고 노력했고 많이 공부됐고요. 지금은 브라이튼이든 사비 알론소든 맨시티 뭐 이런 경기를 많이 보면서 제 남들을 많이 제 거 만들려고 노력. Ya, sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Coach Shin Tae-yong datang ke Indonesia menjadi pelatih timnas Indonesia tentunya hingga akhir masa kontraknya ini bersama timnas Indonesia. Kita nggak tahu apakah nanti akan diperpanjang kontrak Coach STY bersama timnas Indonesia. Amat cukup jarang Coach Shin Tae-yong diundang di sebuah acara ataupun forum ataupun seminar, apapun lah itu istilahnya, untuk mengkulik prinsip taktikalnya di dunia sepak bola. Kalau kita bicara di level elit sepak bola Eropa, teman-teman, itu banyak pelatih-pelatih diundang untuk menghadiri sebuah forum, menghadiri Zoom meeting, membahas bagaimana prinsip, filosofi, taktikal yang dimiliki oleh pelatih-pelatih elit Eropa yang diundang oleh pihak-pihak tertentu. Nah, jadi ini momen menarik, aku rasa. Aku menyempatkan diri menonton secara utuh pada saat Coach Shin Tae-yong diundang oleh media Korea Selatan, bisa aku katakan demikian, yang dimana Coach Shin Tae-yong banyak sekali menuangkan pikirannya, bagaimana prinsip-prinsipnya di dunia sepak bola. Mungkin ada teman-teman ataupun sebagian pihak yang mengatakan, "Bang, nanti kalau misalnya Coach STY diundang di forum-forum tertentu, terbongkarlah taktik yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong." Nah, di level sepak bola elit Eropa sekarang, teman-teman, banyak itu dilakukan dan nggak berpengaruh. Malah itu menjadi salah satu turning point bagi pelatih yang diundang untuk bisa meningkatkan level taktikalnya, untuk meningkatkan pembaharuan terhadap fleksibilitas, dinamika, formasi yang ia miliki di atas lapangan. Contoh sederhana, Pep Guardiola, teman-teman. Banyak sekali ia diundang ikut sesi Zoom meeting, media-media internasional, membahas bagaimana prinsip taktikal yang dimiliki oleh Pep Guardiola, yang dulunya menggunakan pola 1-4-3-3, kadang menggunakan pola 1-4-2-3-1, bisa juga ya 1-4-2-3-1 itu menjadi 1-4-3-3, dan kebelakangan ini pola 1-3-2-4-1 ala Pep Guardiola banyak diaplikasikan oleh manajer top elit Eropa. Jadi kalau kita berkaca dari apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola ketika dia diundang untuk memaparkan bagaimana prinsip filosofi, aku ingat banget, teman-teman, aku mempunyai sebuah modul PDF bagaimana Pep Guardiola itu melatih Barcelona masa jayanya. Itu disebar. Silahkan aja googling di internet, itu secara mudah bisa kita akses. Latihan rondo, kemudian pola 4-3-3-nya, bagaimana ia melakukan pelatihan yang rutin selama seminggu, bagaimana konsep pelatihannya, itu ia tebarkan, ia sebarkan. Dan itu banyak digunakan oleh pelatih-pelatih elit Eropa ataupun sampai ke Liga Indonesia. Pep Guardiola menjadi salah satu panutan ataupun rujukan, role model bagi pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia. Dan sekarang dengan pola 1-3-2-4-1 Pep Guardiola, betapa banyaknya ramuan-ramuan, betapa banyaknya improve-improve yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Jadi dalam momen itu malah memajukan Coach Guardiola di saat ia sering diundang menghadiri sebuah forum membahas prinsip. Nah, penting bagi Coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, dan penting juga nih bagi pelatih-pelatih Liga Indonesia kita, di mana andai suatu momen nanti Coach Shin Tae-yong dibuatlah sebuah forum, kemudian dihadirilah oleh pelatih-pelatih Liga 1 Indonesia ataupun pelatih Liga Indonesia secara umum, teman-teman, untuk menilai, bukan menilai, untuk melihat bagaimana prinsip permainan sepak bola yang ingin dituangkan oleh Coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Jadi kan pertukaran knowledge,
pelatih lokal kita pun mendapatkan sebuah insight. Kemudian Coach Sintayong pun mendapatkan sebuah gambaran bagaimana pelatih Liga 1 kita, pelatih Liga 2 dan lain sebagainya teman-teman meramu komposisi formasi. Apakah berkesinambungan? Apakah itu akan mampu mensupport taktikal ataupun pola yang dimainkan oleh Coach Sintayong? Itu kan sebuah gambaran yang sangat ciamik. Nah, jadi di video ini yang ingin aku sampaikan teman-teman, aku akan menyampaikan beberapa poin penting yang disampaikan oleh Coach Sintayong di acara permainan Football Manager. Nah, jadi Coach Sintayong diminta untuk menyusun formasi. Dia seolah-olah sebagai, ya nama pun game simulasi. Meskipun dia sudah sebagai pelatih, ini memang benar-benar bagaimana taktikal yang sudah dimainkan oleh Coach Sintayong selama ini diaplikasikan lewat game simulasi. Apakah itu sebuah hal yang nggak elok? Elok-elok aja teman-teman. Bahkan kita sering membahas membedah taktikal di kanal YouTube Tommy Deski ini, banyak teman-teman dari Football Manager ataupun ya pegiat Football Manager teman-teman mengundang aku, meminta masukan bagaimana menggunakan pola taktikal yang baik di atas permainan game simulasi tersebut sehingga menghasilkan permainan yang prima. Dan aku pun mendapatkan laporan teman-teman ketika kita membahas beberapa pola pattern taktikal yang digunakan oleh pelatih yang ada di dunia nyata, diadopsi oleh teman-teman yang menonton video ini saat mereka memainkan Football Manager. Jadi ada kurang lebih 7 poin yang akan aku elaborasi dari diskusi ataupun permainan yang disampaikan oleh Coach Sintayong lewat Football Manager. Yang pertama, Coach Sintayong membagi ini secara garis besar ya teman-teman, membagi 2 poin, 2 bagan taktikal ataupun 2 bagan formasi. Yang pertama, bagaimana Coach Sintayong ketika menghadapi tim yang selevel bahkan inferior teman-teman, Coach Sintayong ingin memainkan sepak bola yang ofensif. Lebih tepatnya ketika tanpa bola menggunakan pola 4-4-2 ataupun secara garis besar 4-4-2. 4-4-2 ini pun bisa bertransformasi menjadi 4-2-3-1 teman-teman, karena satu pemain di belakang striker itu dia bisa sebagai shadow striker utama dan bisa juga mendampingi striker utama di depan. Nah, jadi Coach Sintayong tegaskan dia lebih menggunakan pola 4-4-2 yang dimana dirasa Coach Sintayong dengan pola 4-4-2 tersebut bisa juga melakukan press di sektor tengah. Di momen lainnya, Coach Sintayong saat menghadapi tim-tim yang superior di video Football Manager tersebut, Coach Sintayong melawan Man City, Coach Sintayong gunakan pola 3 back. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong di dunia nyata, seperti apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong di Timnas Indonesia, ini relate banget, ini sama banget. Jadi aku merasa sangat-sangat menambah wawasan apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Jadi Coach Sintayong mengisyaratkan 2 poin itu tadi. Nah, kemudian Coach Sintayong masih di poin pertama teman-teman, sangat suka melakukan penyerangan itu ofensif, attacking teman-teman dari sektor fullback kanan ataupun fullback kiri. Dengan pola 3 back tentu menjadi pemain yang berposisi sebagai wingback. Kemudian poin kedua, Coach Sintayong katakan suka pemain versatile, serba bisa dimanapun pemain tersebut ditempatkan, ya, ataupun secara nature pemain tersebut memiliki banyak posisi, itu akan sangat disukai oleh Coach Sintayong. Dan beliau suka pemain-pemain yang muda. Itu disampaikan oleh Coach Sintayong. Dan poin kedua ini pun terimplementasi di Timnas Indonesia. Pemain-pemain versatile contoh seperti Yaakob Sayuri, Asnawi Mangkualam, Rafael Strike yang ya dia sebenarnya bisa juga diplot sebagai winger, ini bisa ditempatkan sebagai striker nomor 9. Dan banyak pemain-pemain yang diplot oleh Coach Sintayong seperti itu. Kemudian poin ketiga, Coach Sintayong katakan pelatih yang dulu teman-teman ia jadikan role model yaitu eranya Arsene Wenger bersama Arsenal. Jadi banyak ilmu-ilmu yang didapat oleh Coach Sintayong ataupun yang diadopsi oleh Coach Sintayong pada era ia melatih. Dan akhir-akhir ini ada 3 pelatih yang yang dijadikan role model oleh Coach Sintayong. Pertama,
pelatih Brighton, De Zerbi, kemudian yang kedua Xavi Alonso, Bayer Leverkusen, Guardiola. Nah, aku rasa De Zerbi, Xavi Alonso, pelatih Bayer Leverkusen, teman-teman, tetap role model mereka, ya bukan role model sih. Pas aku baca-baca, mereka pun mengadaptasi beberapa ide gagasan yang dimiliki oleh Guardiola. Tentu ketika mereka mengadaptasi beberapa gagasan ide dari Guardiola, mereka sesuaikan dengan prinsip mereka, nggak ujuk-ujuk mereka adaptasi 100%. Nah, begitu juga Xavi Hernandez beberapa waktu yang lalu, teman-teman, ia katakan tetap role modelnya Pep Guardiola. Ada beberapa poin yang ia ambil, ia aplikasikan untuk Barcelona. Ya, Xabi Alonso pun kan dengan pola 3 back-nya, teman-teman, dia kembangkan sesuai dengan seleranya, dan itu sangat-sangat luar biasa bersama Bayer Leverkusen. Kemudian De Zerbi, bagaimana double pivot-nya ketika melakukan build up sangat rapat ke posisi dari pemain belakang. Dan apa yang dilakukan oleh De Zerbi itu kita bisa lihat pada saat PSIS Semarang juga tampil bersama coach Gilbert. Kemudian yang keempat, 4-4-2 ofensif dan pressing tengah. Itu niat dari Coach Sintayong kalau misalnya menggunakan pola 4-4-2 seperti yang di awal aku sampaikan tadi, di mana Coach Sintayong tetap mengedepankan permainan high pressing, intensitas yang tinggi, karena Coach Sintayong bilang ketika tanpa bola, pertahanan awal itu ya pemain depan, jadi kita harus melakukan pressing. Dan ketika kita melakukan pressing dengan menggunakan pola 4-4-2, ketika masuk di sektor tengah, kita juga bisa melakukan pressing tengah ataupun mid block press. Kemudian poin kelima, saat Coach Sintayong lawan superior, teman-teman, tim-tim yang high quality, Coach Sintayong ubah nih pola 4-4-2 tadi menjadi pola 3-5-2. Banyak orang berpikir, dikata Coach Sintayong, pola 3-5-2 itu ataupun 3 pemain di belakang secara defensif menggunakan 5 pemain, niatannya bertahan. Tapi Coach Sintayong katakan malah sebaliknya. Malah aku secara nggak langsung ingin menyerang lebih erat. Dan poin ke-6, Coach Sintayong menekankan ketika ia bermain ataupun melatih di atas lapangan menginginkan pemain-pemain memiliki passing yang baik. Dan yang ketujuh, Coach Sintayong mengatakan sangat penting mengingatkan pemain di atas lapangan. Ini hampir berkali-kali sih, bagaimana motivasi terhadap pemain tersebut di atas lapangan yang terus direpetisi oleh Coach Sintayong. Sampai-sampai pembawa acaranya, teman-teman, yang ada di samping Coach Sintayong bilang, wah terlalu banyak kan yang disampaikan oleh Coach Sintayong, mengingatkannya itu ya. Ya akhirnya dijadikan sebuah bahan quote and quote seperti komedi, teman-teman. Dipercepat akhirnya video karena banyak banget pesan-pesan moral mengingatkan kepada pemain apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Ya, itulah dia beberapa poin yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Aku rasa teman-teman pun wajib mengetahuinya karena jarang banget di Indonesia dikupas nih, diundang di sebuah forum bagaimana prinsip yang dimiliki oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia ataupun sepak bola Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.